untuk soft dan connective tissue dengan neuromuscular technique. Contoh like this. Untuk relaksasi dia punya upper trapezius. Semua berpasangan. Lakukan. Ayo cepat. Berpasangan. Nanti ada tekniknya kalau ikuti. Berpasangan. Berdiri di belakang yang jadwalnya, yang seterusnya berdiri di belakang. Sudah? Lakukan. Ini relax ya, bukan dia tapi kamu itu kasih begini. Maka upper trapezius itu akan relax. Paham? Baru dilepaskan ke bawah, jangan ditarik ke bawah. Lakukan 3 sampai 5. Oke? Sudah? Sudah ya? Berarti sudah di relax. Berikutnya lakukan teknik seperti ini. Boleh siku, boleh ini. Tergantung lihat, nanti ada teknik. Sudah? Berikan 30% tekan. Oke, selama 10 hitungan. Setelah itu tambah 30% lagi selama 10 hitungan. Setelah itu tambah 30% lagi selama 10 hitungan. Maka ini akan semakin rileks. Oke? Oke? Ini soft tissue, connective tissue namanya. Sama dengan ini. Paham ya? Paham. Kemudian protraksi pasif, retraksi pasif. Oke? Itu fase regenerasi. Nah, di fase regenerasi ini kita sudah menggerakkan dia punya sendi, tetapi sangat limit. Caranya like this. Tapi belum dimobilisasi ya, disuruh memutar kepala sedikit ke kiri. Sebatas rasa Sakit. ke kanan. Sebatas rasa sakit. Oke? Kemudian ditambah lagi ke kanan sedikit, tambah ke kiri sedikit, dan seterusnya. Tetapi ini tergantung. Ini soft tissue, tidak hard tissue. Kalau ada gangguan di hard tissue, tidak boleh melebihi dari apa yang dilakukan tadi. Seperti itu. Oke? Oke. Setelah itu masuk ke remodeling. Katakanlah sudah bagus dia punya soft tissue, tinggal hard tissue-nya yang bermasalah. Oke, paham? Apa dilakukan? Dilakukan gerakan pasif. Sampai batas normal. Jangan salah. Jangan salah deh. Sudah? Salah. Sebatas rasa sakit. Ini sudah hard tissue ikut dengan soft dan connective tissue. Andai saja hard tissue-nya tidak ada masalah, hanya karena reaksi inflamasi yang masih ada, tapi dalam bentuk kronik sudah bisa diberikan traksi. Lihat traksinya. Lemas. Lemas. Oke, ada namanya semua nanti, neuromuscular technique. Tunduk, melihat ke atas, terus tahan kuat. Tunduk, melihat ke atas, terus tahan kuat. Ketika diberikan gerakan seperti ini, maka terjadi rotasi yang semaksimal mungkin. Memutar ke kiri, dia sudah bisa putar sedemikian rupa, ke kanan dia sudah putar sedemikian rupa, dan seterusnya. Andai saja, ada gangguan, dia punya interspace itu
mengalami interspace-nya itu sangat rigid, artinya interspace itu sangat tidak bagus karena mengalami kompresi, maka traksi naik di atas. Belum terletak. Kau bisa lakukan traksi di situ. Sebentar ini hanya saya kasih contoh. Takut. Passive traction seperti ini, passive traction seperti ini, lalu setelah itu tarik. Sudah selesai. Nah, kamu bisa lakukan di sini, kamu di sini. Cepat, turun. Duduk di kursi. Untuk posisi dulu, kamu bisa lakukan traksi. Hanya lihat, lagi. Ini tekan ke bawah, ini yang naik. Oh begitu. Lakukan semua. Tekan posisi ke bawah. Tekan ini ke bawah. Iya bisa. Wah, ikut banyak. Ayo. Sudah? Dan kayak ancur lagi Christmas sama bapak. Tantan kelihatan. Banyak. Sudah ya? Sudah. Sudah lakukan? Sudah. Sudah lakukan semua? Kamu di sini aja, kau usah duduk. Karena lagi terus. Nah, ada lihat ini, upaya mempercepat proses reparasi jaringan. Ini penting buat saudara. Lakukan ini. 1. Tindakan biomekanik yang adekuat. Yang kamu lakukan tadi itu adalah tindakan biomekanik yang adekuat. Yang kedua, dynamic exercise sesuai dengan dosis. Inisial, pasif, and active. Apa itu dynamic exercise sesuai dengan dosis? Lakukan pasif dulu, like this, like this, like this, like this, like this. Ini pasif semua. Oke, untuk mempercepat proses penyembuhan. Oke, kemudian aktif, tunduk, lihat ke atas, lihat tengah posisi, putar ke kiri, putar ke kanan, bawa telinga ke kiri, ke sini, bawa telinga ke kiri. Itu adalah aktif. Oke, setelah itu beri pengulangan terapi secara proporsional. Berapa kali? Di tempatku yang beginian ini paling lama 4 kali, tidak boleh lebih dari itu. Di tempat lain sekitar 10 sampai 15 kali. Bikin rugi BPJS. Ya. Anda tahu berapa biaya yang dihabiskan saudara di tahun 2024? 5 triliun. Apakah saudara pikir saya habis? Enggak tahu. Sedikit-sedikit saudara. Kenapa? Karena frekuensi atau pengulangan terapi sangat tinggi. Pasien yang hemiplegic di fisioterapi sekitar 30 kali belum tentu lepas dari kursi roda. Di tempatku 6-8 kali harus jalan tanpa menggunakan alat bantu dan relatif normal dia punya gait. Kenapa? Karena saya temukan satu model melalui riset klinik yang namanya asymmetric symmetric walking exercises. Sekarang sementara saya riset. Ya. Kenapa? Modification teknik. Tidak ada yang monopatologi, tapi multipatologi sehingga need multimodal. Lanjut. Pas kembali yang tadi. Nah, kalau ini sudah bagus, physical lokal tisu itu sudah bagus, masuk ke mempercepat proses reparasi. Lanjut. Manfaat keuntungan exercise jaringan lunak, mengatur susunan bekerja sehingga jaringan kolagen itu bisa bagus. Jadi jaringan kolagen itu tidak mengalami gangguan. Yang kedua, memperkuat jaringan. Yang ketiga, mengatasi perlengketan jaringan atau cross linking dengan teknik yang lain. Like this, like this, like this, like this, like this, like this. Paham? Lanjut. Nah, ini efek daripada penguluran jaringan. Kolagen fibros ini yang diulur, yang di atas, yang panjang itu. Sementara yang di bawah tidak diulur. Itu bedanya. Lihat. Ini yang diulur, bagus. Ini yang tidak diulur. Ada cross linking.
Ini crosslinking. Pertanyaan, bisa nggak obat mengatasi ini? Kunci. Tidak bisa. Kau mau kasih obat anti nyeri karena dia gerakan sakit, semakin kau kasih anti nyeri, semakin terjadi crosslinking. Kenapa? Karena semakin hari, semakin bertambah waktu, semakin terjadi kontraksi. Paham? Paham? Bisa nggak kontraktor diatasi dengan obat minum, obat suntik? Tidak bisa. Only mobilization, only biomechanical exercises. Tapi exercise yang benar. Kalau salah justru masih robek nanti malah itu kalau kau stretching. Patah lehernya. Karena tidak menggunakan itu. Dia menggunakan apa? Scientist. Yang menggunakan skill. Skill tanpa scientist, tanpa teknologi, tukang urut, tukang kerja. Paham? Tahu masjid? Masjid tak? Masjid. Masih tak ya? Masas? Pijit, namanya masjid. Masas? Kalau itu masjid berarti kamu tukang masas, kamu tukang pijit. Paham ya? Ya, lanjut. Ini namanya pump synovial. Bagaimana pentingnya melakukan gerakan pada sendi secara teratur. Apa pentingnya? Ini meningkatkan sirkulasi darah sekitar persendian, kemudian meningkatkan aliran limpa sekitar persendian, mempercepat, memperbaiki sistem pressure dalam persendian. Ini adalah memperlancar sistem cairan dalam persendian. Jadi, kalau kita menggerakkan sendi begini, itu memperlancar sistem cairan dalam sendi. Itu sama fungsinya dengan injection. Dan kalau fisioterapi namanya dye injection, artinya melakukan suntikan tanpa memasukkan apa itu? Articular exercise. Apa itu articular exercise? Pump articular synovial. Jadi begitu pentingnya melakukan gerakan pada sendi. Paham sampai di sini? Paham. Oke, lanjut. Pump artikular penting. Pertama, septic arthritis. Apa itu? Membersihkan sendi. Yang kedua, hemartosis. Memperbaiki supaya sendi yang ada perdarahan bisa diabsorpsi. Yang ketiga, mengurangi joint effusion. Dan yang keempat, injector dye. Apa artinya? Menyuntik tanpa memasukkan Jadi bisa dok. Pakai apa? Injector dye. Apa itu? Bisa gerakan sendi. Tujuan itu apa? Sama kalau anda masukkan obat. Understand? Yes. Understand? Lanjut. Nah ini tension strength setelah injury. Anda lihat tension strength-nya inflamasi, tinggi banget, rendah banget ya. Kemudian regenerasi mulai meningkat ke atas, kemudian remodeling mulai sudah manual force diberikan. Diberikan apa? Diberikan manual force. Untuk apa? Untuk remodeling kayak tadi yang saya lakukan. Oke? Lanjut. Nah, proses terapi ini dia. Model chart. Sudah tahu ini Pak? Ya. Baca satu. Awas kalau pecah. Ini masuk C H. Sudah ya? Lanjut. Panjangnya hanya. Baca pesan.
Jangan lupa bagaimana jika Anda menelan. Jangan lupa apakah berani Anda menggerakkan leher. Jangan lupa apa pendapat Anda tentang penyakit ini. Masih ada keluhan? Sudah? Sudah berpasang-pasangan. Lakukan. Kalau boleh tahu apa keluhan utama di datang ke sini? Itu sejak kapan dirasakan? Ya bisa terjadi. Bisa cerita prosesnya. Sampai tanyakan laboratorinya, tanya hasil laboratorium seperti apa. Kalau boleh tahu nyerinya itu bagaimana? Nyerinya menjalar atau menjalar? Saat melakukan gerakan apa? Terasa nyeri? Kalau diam? Saat gerakan apa? Kalau misalnya nggak sakit? Pas lihat dokter? Ada obat dikasih. Jadi kalau harus minum itu bagaimana dirasakan? Apakah sudah melakukan foto, ronsen, atau itu? Apakah belum sudah melihat di web? Yang sudah, katakan sudah ini. Sudah ya? Oke, maju ke slide berikutnya. Oke, lanjut. Dengan tegas, apakah sama history takingnya antara CAPS dengan inversi trauma? Apa sama tidak? Pertanyaannya maksudnya, apa sama tidak? Kalau inversi trauma ditanya enggak? Apakah mual? Iya, itu. Kalau yang ditanya enggak? Kenapa? Itu. Jadi setiap kasus berbeda-beda pertanyaannya, tetapi tujuannya untuk menggali histori. Lanjut. Oke, A. Lakukan, bandingkan posisi. Katakanlah misalnya untuk siapa yang pasiennya ini ya. Misalnya pasiennya seperti ini. Nah, membandingkan, lihat dari yang posisi depan, samping, kiri, kanan, belakang. Lakukan. Kenapa tahu dia? Dia pakai ini nggak sih, Cak? Karena dia tulang gini sambil kepegang.
Bisa, Bang. Ayo. Perhatikan, baca dulu konteksnya ya, baca dulu ini kontennya baru kemudian. Tidak, ada warna bisa tidak simetris. Ada ke warnanya. Bengkak. Posisinya. Jangan dilewati, lihat, lakukan. Posisinya semi fleksi. Sama gerakannya kaku, rigid. Kecepatan akselerasi gerak kurang. Gerak bertujuan. Apa itu gerak Lakukan dengan bertujuan? baik. Gerakan pasif, gerakan aktif, lakukan dengan baik. Jangan salah. Jangan seenaknya saja. Itunya sih kayak salah bantal. Fleksi, ekstensi, rotasi, gerakan tegak, palpas. Mas yang biasa, ini caranya yang di atas. Palpas, gerak aktif, gerak pasif, coba. Wow. Kayak beli pisang goreng, kapok loh ketemu dengan saya. Salah saja pegangannya saya sudah koreksi. Ya, benar ini. Terus bahu lagi. Bahu. Oh ya, leher sama dulu. Oke. Leher kepala. Jangan hanya tanya, ada sakit tidak? Ada sakit tidak? Cuman dia benar. Iya. Bahunya, tangannya sudah belum? Lakukan cepat. Mana? Belum ada naik lengannya saya lihat. Aktif pasif. Dengan ini yang ini enggak sih? Ini. Nah, itu. Salah, Dok. Gitu, Elevasi, depresi. Keren. Coba bahunya ke atas, Shoulder, masih. ke bawah, Exoendo, ekstensi, fleksi, semua dilakukan. Jadi gerakan aktif, gerakan pasif, dan resistif. Siapa yang sudah? Sudah. Duduk. Sudah ini? Lakukan cepat. Saya mau tanyakan, apa perbedaan efek yang kamu ingin tahu tentang gerakan aktif, pasif, dan resistif? Aktif untuk apa? Untuk kualitas otot. Otot? Hanya itu doang? Otot bisa bergerak kenapa? Pasif itu feel.
Ini dia, ini masalahnya ini kalau anak begini nih. Jadi gerakan aktif dilakukan untuk mengetahui kualitas otot, kualitas sendi, kualitas saraf. Tidak akan terjadi gerakan itu tanpa tiga-tiganya ini. Gerakan pasif untuk mengetahui apa? Mengetahui kualitas sendi. Betul? Resistif untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui kualitas provokasi nyeri. Paham? Dan kekuatan otot. Jadi yang begini yang saya di semester 6 masih tidak tahu. Saya khawatir sekali. Oke? Melakukan tanpa mengetahui apa yang ingin dicapai. Ini namanya rukat tidak. Berarti di masjid lah. Ya, paham ya? Paham nih? Ternyata lain yang ingin saya capai, yang ingin saya ketahui gerakan aktif, gerakan pasif, dan gerakan lanjut. R, lakukan. Oke, saya anggap oke. T, apa itu T? Diskuskah, ototkah, ligamenkah, sarafkah, tulang vertebrakah. Semua dapat dicapai karena kita sudah lakukan pemeriksaan. Betul? Lanjut. Lakukan tes spesifik. Oke. Untuk ROM gerakan pasif. Traksi trans. Mari. Gerakan pasif. Ini untuk R. Kekuatan otot, angkat ke atas. Ini nilai 3. Nilai 4, angkat kuat. Nilai 5, kuat sekali. Dan seterusnya. Neurologis. Ada nyeri? Menjalar? Bilang ada. Ada? Bilang ada. Di mana? Kalau di leher bahagian atas itu C0, C1. Kalau di leher bagian tengah C2, C3. Kalau di sini C4. Kalau di sini C5 sampai di sini. Kalau di sini C6, C7. Kalau di sini C8. Kalau di sini TH1 sampai TH2. Paham? Jadi tinggal di mana nyerinya? Kau bilang di mana? Kelingking. Ini ada 8 TH1. Betul? Kalau bilang nyeri di mana? Lateral elbow. Berarti C5, C6. Itu yang dimaksud. Nah, kekuatan otot ROM balance. Oke? Balance, tahan kuat. Stabilizing and balance. Oke? Ada koordinasi, tunjuk, hidup. Dan seterusnya. Psikosomatis, bagaimana perasaan Anda dengan sakit seperti itu? Wih, saya gelisah Pak, takut kalau nanti leherku ini tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana Pak? Dan seterusnya. Jadi ada konsentrasi, ada emosi, ada jadi tidak. Paham ini di S? Paham? Ini baru bahu, belum cervical. Pemeriksaan basicnya dulu. Palpasi, periksa dia punya prosesus di satu persatu. Oke, ROM-nya lalu dilakukan ROM bagian atas, kanan, bawah, protraksi, depresi, elevasi, depresi, protraksi, depresi. Oke, lalu raba. Apakah ada gangguan pada rotator cuff, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, teres major, subscapularis, latissimus dorsi. Ya, ini latissimus dorsi. Subscapularis tengah, latissimus dorsi, pectoralis major. Ini untuk bahu. Oke? Paham?
palpasi dia punya otot. Ada nggak dia punya apa ini nodulus? Ada nggak myofascial trigger point dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ini semua dilakukan pemeriksaan scan, gerakannya seperti apa dan seterusnya. Oke, lanjut. Diagnostik. Baca diagnostiknya. Lanjut. Problem psikoterapi. Primer apa? Minggu pertama. Anda lihat? Sekundernya minggu kedua. P3 apa? Peningkatan ketakutan. Ya, lanjut. Kompleksnya. Parameternya apa untuk mengetahui nyeri? Parameter rem. Obat otot. Gerakan 3 dimensi. Untuk koordinasi. Keseimbangan. Spasme. Lentur otot. Kemudian rasa percaya diri. Ada semua. Itu namanya terapis profesional, bukan abal-abal. Ini harus diketahui ya seorang psikoterapis nih, nggak boleh tidak. Ini parameternya. Oke, lanjut. Keterbatasan gerak fungsional, ROM, strength, endurance, dan seterusnya. Anda lihat, strength, kekuatan otot, endurance, daya tahan otot, muscle power, daya ledak otot, speed, kecepatan gerak, flexibility, daya lentur otot, agility, kelincahan, coordination, koordinasi gerak, balance, keseimbangan, accuracy, ketepatan, reaction, reaksi menanggapi reaksi. Ada semua. Ini adalah keterbatasan gerak fungsional. Jadi ini diketahui semua ini. Pada waktu kekuatan otot, apanya kau periksa? Strength-nya. Kau mengetahui daya tahan ototnya, endurance-nya. Kau mengetahui kekuatan ototnya tiba-tiba, daya ledak otot. Itu daya ledak otot. Terus kecepatannya, maksudnya tahu, speed-nya. Flexibility-nya, daya lentur, dan seterusnya. Baca kau baik-baik. Yang mau tidur. Suruh masuk fisioterapi. Kok kira fisioterapi itu masjid? Kenapa? Masas, pijit. Lanjut. Nah, ini dia programnya. Lihat mau. Mulai dari problemnya ada, primer, modality terpilihnya ada, metode tekniknya ada, dosisnya ada. Tahu saya? Spiritual, emotional, rhythm, teknik. Dihipnotis dia. Sampai dia tenang. Dan dia sangat cemas, sangat takut. Bagaimana tidak takut? Gerakan leher sakit sekali. Tiba-tiba ada orang yang ngambil uangnya, dia tidak bisa bergerak. Tuh, pakai collar, frekuensi, intensitas, time, teknik, ada semua. Komunikasi terapeutik, tekniknya seperti apa? Elektrikasi simulan, dikasih apa? Itu ada semua. Kenapa dipilih interferensi? Kenapa bukan apa Faraday galvanik? Kenapa bukan ten? Itu dia. Ada alasannya. Tekniknya memang lokal, segmental, vegetatif. Kenapa vegetatif? Karena di sini pusat vegetatif. Di servikal, kemudian lumbar 5 sekal 1. Vegetatif yang aktif, kalau simpatinya aktif, pasti terjadi vasokonstriksi, pembuluh darah, pasti terjadi spasme otot, pasti jadi meninggal.
dan gerakannya terhambat. Itu karena simpati. Sekarang gimana mengatasinya? Lakukan parasimpati. Kemudian semua. Lanjut. Nah, sekunder. Semua ada electrical stimulan. Interferensi masih diberikan. Tapi itu sudah 2 PET 4100 Hz. Ada semua. Tuh. Lalu diberikan active exercise. Kenapa? Untuk mengatasi ini problem sekundernya. Active exercise. Terus. Tekniknya apa? Itu ada semua. Kemudian neuromuscular teknik. Ini dia. Nanti Anda lihat. SCS. Strength counter strength. Tujuan itu apa? Mengurangi nyeri kronik, melenturkan otot, menambah apa itu? Menambah sebentar, apa yang ditambah di situ? Kita akan menambah dia punya rasa nyeri, kita tambah, tetapi dalam rangka menambah dia punya daya tahan, kemampuan dia untuk menahan itu. Oke, lanjut. Nah, ini dia neuromuscular teknik. Sudah bukan lagi SCS tapi MET. Muscle energy teknik. Kalau SCS tadi strength counter strength. Sekarang dikasih MET. Terus untuk melenturkan ototnya, menambah RM-nya diberikan apa? Itu dia tekniknya, passive stretch. Lanjut. Nah, kompleks neuromuscular teknik dikasih apa? Itu dia, box exercises. Nanti kamu lihat seperti apa. Ya. Oke, lanjut. Nah, evaluasi sesaat berkala. Modifikasi, perubahan patologi dilakukan modifikasi, perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, budaya. Kalau dia orang kaya ya suruh bayar mahal-mahal. Kalau orang miskin kasih gratis. Itu ekonomi. Apa yang harus dimodifikasi? Dia modalitas, metode teknik, dosis, parameter. Lalu pengembangan ekonomi. Lengkap nggak ini barang? Lanjut. Nah, ini dia pola. Ini jadi dosen sekarang. Mereka tahu ini. Namanya ini tahu. Cakra. Itu dia. Ini untuk lanjut. Nah, hipnofisioterapi, set, spiritual, emotional, freedom technique. Itu dia. Kalau dikasih interferensi. Itu mengurangi nyeri, mengurangi spasma, yang autonomi, kemudian untuk menenangkan penderita, kemudian relaksasi. Lanjut. Nah, SCS. Tuh, Anda lihat. SCS. SCS 1. Kasih gini. Atau dikasih gini. SCS 2. Anda lihat. Itu lihat. Tahan kuat, tahan kuat, tahan kuat. Lanjut. Nah, yang tadi. Lanjut. SCS 3. Itu teknik. Didorong, bawa, baru ditahan. SCS 4. Elbow teknik. Jadi untuk meningkatkan nilai ambang. Lanjut. Aktif ekstensi leher. Yang tadi saya lakukan. Lanjut. Rotasi aktif kiri dan kanan. Kemudian metabolik. Apa bukan? Masa energi teknik. Berbeda dengan SCS tadi. Tahan kuat. Oke. Lanjut.
MED 2. Lalu cervical traction yang saya suruh tadi. Oke? Lanjut. Box exercises. Tahan kuat. Tahan kuat. Tahan kuat. Tahan kuat. Lakukan. Ini rotasi, rotasi. Ya, putar ke sini, tahan kuat. Tahan kuat. Untuk stretching. Kebalikannya. Tahan kuat. Rotasi ke kanan, tapi koin tahan. Oke, koin tahan, dia rotasi. Putar ke kiri, kau tahan. Putar ke kiri, tahan. Putar ke kiri. Kebalikannya. Putar ke kanan, tahan. Putar ke kanan, tahan. Putar ke kanan, tahan. Namanya box exercises. Ini bagian dari performance. Jadi ada mat, ada ACS, ada box exercises, ada elbow technique. Itu adalah bagian daripada neuromuscular technique. Lanjut. Nah ini box exercises sama yang tadi saya lakukan. Tunduk, melihat ke atas, lawan kuat. Doa, tunduk ke depan, lawan kuat. Oke, lanjut. Mobilisasi atau manual terapi yang saya tadi yang sekolah itu. Kamu berani? Jangan kalau mau. Lanjut. Kualat lu makanya. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Habis. Medianus itu akan terpulur untuk mengurangi nyeri ke tangan. Setelah ini adalah saraf radialis. Saraf up. Dan ini adalah saraf ulnaris. Harus selalu depresi. Ini namanya MONAS. Siapa yang kasih nama? Saya. Mobilization of Nerves as System. Saya kasih MONAS, orang di Jakarta kaget. Kenapa ada MONAS di Makassar?